Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, duduk dulu ya Bu ya. Saya akan menutup pintu dan menutup sampiran untuk menjaga privasi Ibu. Menutup pintu, menutup sampiran. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Feni yang sedang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Fitri. Ibu Fitri, umurnya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun ya Bu ya. Gimana Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, saya ingin mengetahui tentang hiperemesis gravitarum. Oh, jadi maksud dan tujuan Ibu datang ke sini agar Ibu ingin mengetahui ya Bu ya, maksud dari hiperemesis gravitarum itu apa sih ya? Jadi sebelumnya apakah Ibu pernah mengetahui tentang hiperemesis gravitarum atau belum? Belum Bu Bidan. Belum ya. Jadi saya di sini nanti akan menjelaskan pengertian dari hiperemesis gravitarum itu apa saja. Nanti ada tingkatan-tingkatannya tersendiri ya Bu ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu mual muntah pada ibu hamil yang berat sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Bu. Lalu ada predisposisi terjadinya hiperemesis gravitarum, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu primigravida, molahiditosa, dan kehamilan ganda. Pada pola molahiditosa dan kehamilan ganda ya, faktor hormon memegang peranan di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan. Yang kedua yaitu masuknya fili Coriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil, serta resistensi yang menurunkan dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut ya Bu ya. Yang ketiga ada alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak ibu yang dikandung. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peran yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravitarum ini ya Bu ya. Kemudian ada di sini ada terjadinya mual muntah, yaitu mual muntah pada hiperemesis gravitarum ini suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi Bu. Kemudian ada rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks perintegrasi yang kompleks, terdiri atas 3 komponen Bu. Yang pertama yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan efferens simpatis menuju pusat muntah ya Bu. Kemudian pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernafasan dan pusat vasomotor ya Bu. Kemudian ada patofisiologi terjadinya hiperemesis gravitarum Bu, yaitu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik, asam hidroksik, butirik, dan aseton dalam darah. Kemudian kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstravaskuler dan plasma akan berkurang. Kemudian natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin Bu.
Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi hingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbulnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan perkembangannya ekskresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita atau ibu ya. Kemudian di sini ada tingkatan hiperemesis gravidarum Bu, yaitu ada 3 ya. Bahwa menurut berat ringannya gejala dapat dibagi menjadi 3 Bu, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan hiperemesis gravidarum tingkat pertama ya Bu ya, yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium ya Bu ya. Nadinya meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulitnya menurun, lidah mengering, dan mata cekung Bu. Lalu yang kedua, tingkat 2, yaitu penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit icterus, berat badan turun dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan ibu karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan pada kencing ya. Lalu yang tingkat 3-nya yaitu keadaan umumnya lebih buruk Bu. Muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolens sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks, timbulnya icterus menjadi adanya gangguan hati. Kemudian perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum ini yaitu dengan penderita yang hiperemesis gravidarum tingkat 1 dan 2, tingkat 2 dan tingkat 3 harus dirawat di rumah sakit Bu. Sedangkan yang tingkat 1 ini tidak perlu mondok di rumah sakit, bisa rawat jalan di rumah ya Bu ya. Kemudian ini ada obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil itu apa saja sih? Yang pertama yaitu ada suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B dan vitamin B1 dan vitamin B6 seperti piridoksin atau vitamin B6. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular Bu, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Reseptor dopamin di lambung berperan dan dalam menghambat motilitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula ya. Kemudian ada kebutuhan
nutrisi untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, bahwa pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah berat ringannya depresi nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan, Bu. Pada prinsipnya yaitu saluran cerna harus digunakan apabila peroral mengalami hambatan, dapat digunakan NGT, Bu. Apabila ibu dapat makan peroral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil, Bu, namun sering ya, Bu ya. Dia tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak. Hindari suplementasi besi untuk sementara ya, Bu. Hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah, Bu. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kilokalori per harinya ya, Bu ya. Kemudian di sini ada perawatan isolasinya, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah dan memiliki peredaran udara yang baik, Bu. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut ya, Bu ya. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat, Bu. Pasien tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam terlebih dahulu ya, Bu ya. Kemudian di sini ada terapi psikologinya ya, bahwa ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan ya, Bu ya. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan, karena itu merupakan proses fisiologis. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya ya, Bu, yang melatar belakang penyakit ini. Mual muntah adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan muda, Bu, dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan. Kemudian di sini ada terapi cairan parenteral, Bu, bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, protein dan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter per hari atau sehari ya, Bu ya. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, Bu, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein, yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu ya, Bu. Sudah sampai di sini ya, Bu ya. Apakah jelas atau enggak? Jelas ya, Bu. Apakah dia mau ditanyakan lagi atau enggak, Bu? Tidak. Kalau begitu saya akan melakukan evaluasi ya, Bu ya, untuk mengetahui apakah ibu sudah paham atau belum sih yang sudah saya sampaikan ya, Bu ya. Di sini kan tadi ada hiperemesis gravidarum, itu ada 3 tingkatan ya, Bu ya. Yang di 3 tingkatan ini seperti apa saja ya, Bu ya? Ada Sebutkan ya. 1, Iya, tingkat 1, tingkat 2, 3. tingkat 3. Iya betul ya, Bu ya. Jadi ibu sudah paham ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu, atas kunjungannya. Bila ada yang mau dikonsulkan lagi bisa datang ke sini. Terima kasih.